Sudah 1 minggu lebih telah berlalu sejak kasus pembunuhan satu keluarga yang terjadi di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pada kasus itu, pelaku yakni RN berusia 27 tahun membunuh pasangan suami istri dan cucunya lantaran tersinggung atas ucapan seseorang korban. Pantauan Tribun Pontianak, pelaku tampak dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Sintang. RN duduk di kursi roda menggunakan baju tahanan berwarna orange untuk menyampaikan permohonan maafnya. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pontianak, Agus Pujianto yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Agus. Agus, bisa Anda Halo Dea. informasikan? Iya, baik Agus. Bisa Anda informasikan terkait pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga ini di Desa Solam Raya, ya Kalimantan Barat. Bagaimana dengan motifnya? Baik Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pelaku berinisial RN ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Sintang pada hari Kamis malam. Setelah 2 hari sebelumnya berturut-turut ditemukan jasad suami istri beserta cucunya Dea. Pelaku ini berinisial SN, berusia 27 tahun Dea. Motif dari pembunuhan satu keluarga di Desa Selama Raya itu diketahui karena pelaku menaruh sakit hati terhadap satu di antara korban, yaitu Triati. Pada saat itu pelaku mengutarakan keinginannya untuk meminjam uang senilai 5 juta rupiah untuk membeli bibit ikan untuk membuka usaha dia. Namun saat itu menurut keterangan pelaku, korban Triati itu tidak memberikan uang, namun mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati pelaku. Dia. Iya, lalu bagaimana untuk kronologi lengkap kasus pembunuhan ini bisa terjadi, Agus? Baik, pelaku meminjam uang kepada korban itu pada hari Senin, ya. Karena sakit hati, kemudian hari Selasa malam itu korban Sugiono dan cucunya yang masih berusia 5 tahun datang ke rumah pelaku untuk meminjamkan uang begitu dia, karena dari istrinya tidak mendapatkan izin. Kemudian pada saat itu pelaku RN mengajak korban ini untuk mengantar pelaku ke berobat karena dia merasa demam gitu. Kemudian pada saat itu pada malam hari sekitar pukul 8 malam pelaku menghabisi nyawa Sugiono dan cucunya di kebun sawit ya. Setelah menghabisi nyawa Sugiono dan cucunya, pelaku menelpon istrinya Triati. Dia bilang kalau cucunya itu menangis. Kemudian korban dijemput di rumahnya menggunakan sepeda motor korban. Kemudian diantar pula ke lokasi ditemukannya jasad tersebut. Pada hari Selasa malam, ketiganya dihabisi di kebun sawit dia. Jasad ketiganya itu ditemukan oleh warga pada Rabu pagi dan juga Kamis pagi dia, berselang 1 hari. Padahal jasad tersebut jaraknya kurang dari 100 meter. Dia. Iya, lalu apakah pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Agus? Baik ya, 1 kali 24 jam oleh Polres Sintang sudah ditetapkan langsung sebagai tersangka dia pada hari Kamis lalu. Iya, lalu untuk kondisi terkini warga setempat pasca pelaku pembunuhan ini terungkap, apakah masih mencekam atau bagaimana dari warga sekitar? Baik, dia dapat saya laporkan beberapa hari pasca penemuan jasad satu keluarga tersebut, memang kondisi di Desa Selama Raya pada malam hari dirasakan warga sangat mencekam dan ketakutan. Namun setelah 4 hari setelah pelaku berhasil ditangkap, saat ini kondisi kembali normal ya. Iya, baik Tribuners, tadi juga rekan kami sudah melakukan wawancara bersama tersangka kasus pembunuhan ini, yakni RN, dan juga mendapatkan keterangan dari pihak Kasat Reskrim Polres Sintang AKP Huridin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Untuk dieksekusinya, untuk yang korban laki-laki pada saat di atas motor, pelaku ya pura-pura kencing terlebih dahulu, kemudian mengambil sebilah parang, kemudian menghantamnya ke korban. Kemudian untuk yang perempuan, korban turun terlebih dahulu karena ingin menelpon. Setelah itu dari belakang terjadilah kejadian tersebut. Berarti yang pertama dibunuh berarti informasi awal yang pertama dibunuh itu suami dan anak dan cucunya. Apa iming-iming dia mengajak membawa korban ke situ pertama kali? Untuk korban sendiri pada saat itu memang berkunjung ke rumah pelaku pada saat itu. Memang berkunjung karena pelaku sedang sakit, jadi mau dikasih uang untuk berobat. Setelah itu keduanya pergi gitu? Setelah itu pergi, di perjalanan itulah terjadi hal tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat, Sintang khususnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan saya, dan saya sangat-sangat menyesal atas perbuatan saya, dan terutama kepada keluarga korban saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama Kabupaten Sintang dan Kalimantan Barat.